Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Legisal Muhammad Alfi dengan NIM 2305029, Prodi PGMI Institut Agama Islam Sumatera Barat. Mata kuliah Tahsinul Quran dengan dosen pengampu Ibu Novita Yanti, MPD. Di sini saya akan menyampaikan poin-poin penting yang saya dapatkan dari jurnal yang berjudul Keutamaan Membaca Al-Quran menurut Al-Quran dan Hadis. Keutamaan membaca Al-Quran dalam hadis Syekh Islamuddin Abu Zakari Yahya bin Saraf An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhussin membuat bab khusus tentang keutamaan membaca Al-Quran, yaitu saat Al-Quran akan menjadi syafaat atau penolong di hari kiamat untuk para pembacanya. Adapun hadisnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya ia akan menjadi syafaat bagi orang-orang yang membacanya di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran, mereka sebaik-baik manusia. Hadisnya dari Utsman bin Affan An-Nali Wasalin yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan. Hadis riwayat Tirmizi. Tiga untuk orang-orang yang mahir membaca Al-Quran, maka kelak ia akan bersama para malaikat. Adapun hadis yang dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang membaca Al-Quran dan ia mahir membacanya, maka kelak ia akan bersama para malaikat yang mulia lagi, taat kepada Allah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Untuk mereka yang belum lancar dalam membaca dan mengkhatamkan Al-Quran, tidak boleh bersedih, sebab Allah tampilkan dua pahala. Adun hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan orang-orang membaca Al-Quran sedang ia masih terbata-bata lagi berat dalam membacanya, maka ia akan mendapatkan pahala. Al-Quran memberikan gambaran bahwa kita ini adalah petunjuk hidup bagi umat manusia yang membacanya dengan penuh pemahaman, memberikan kebijaksanaan untuk menghadapi berbagai aspek kehidupan, seperti dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185 yang berarti bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan menjelaskan mengenai petunjuk itu. Dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu barang siapa yang di antara kamu ada di bulan ini, maka berpuasalah, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkan itu. Pada hari-hari yang lain Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaan bagimu. Hendaknya kamu mencukupkan bilangnya dari mengagumkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur. Pahala dan berkah Allah menjanjikan pahala yang besar bagi setiap huruf yang dibaca dari Al-Quran. Yang ini menunjukkan bahwa setiap usaha membaca Al-Quran dihargai oleh Allah. Bagaimana firman-Nya dalam Al-Quran, janganlah tergesa-gesa menggerakkan lidahmu untuk melakukan wahyu dalam ingatan. Quran surah Al-Qiyamah sebagai penyembuh dan rahmat. Al-Quran memiliki sifat penyembuhan bagi penyakit hati, dan jika membaca Al-Quran dengan hati yang khusyuk dapat membawa rahmat dan penyembuh bagi Allah Subhanahu wa taala, seperti Quran surah Al-Isra ayat yang artinya, kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang
Sedangkan bagi orang-orang zalim itu hanya akan menambah kerugian, terutama membaca Al-Quran. Menurut Al-Quran dan hadis mencerminkan aktivitas ini di kehidupan seorang dengan memahami makna-makna ayat dan hadis-hadis tarekat umat Islam, dan diharapkan dapat mendapatkan inspirasi untuk lebih mendekatkan kepada Allah melalui membaca, memahami, dan mengamalkan ajaran-ajarannya di kehidupan sehari-hari. Baiklah, sekian analisis yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, menjadi jalan kebaikan yang banyak untuk kita semua. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.